Maka syafaat itu sebenarnya menggenapkan. Perhatikan, kalau kalimatnya dari kita pahami tidak langsung jadi tiba-tiba penolong, tapi menggenapkan. Tahu jika menggenapkan apa maksudnya? Faham ya? Jika menggenapkan itu tahu maksudnya ya? Bahwa kita Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Iwatu iman yang dirahmati Allah, selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada siang ini, pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa menambah kuat iman kita dan menambah baik amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah disampaikan, tema kita pada siang ini mudah-mudahan menjadi motivasi atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk digunakan senantiasa bersamanya gitu. Karena nanti di dalam hadisnya Quran ini akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Kalimatnya bukan yang membacanya, tapi sahabat. Nah, ini yang menariknya, nanti kita akan lihat kenapa kalimatnya menggunakan kalimat sahabat, sohib, ashab. Kita mulai dari surat An-Najm. Kita mulai dari surat An-Najm ayat 24, 25, 26. Ini yang akan mengantarkan kepada bahasan kita terkait dengan Al-Quran ini akan menjadi syafaat kelak pada hari akhirat, di kampung akhirat. Jadi jangan sampai salah teman dan jangan sampai salah bacaan, karena yang akan menjadi syafaat bukan buku-buku yang tidak jelas. Allah sudah berikan dengan jelas perintahnya, dan Nabi pun demikian jelas menggambarkan bagaimana Al-Quran ini akan menjadi syafaat. Kita lihat dulu surat An-Najm. An-Najm itu bintang. Ayat 24, 25, 26. Ini gambaran awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amlil insani ma tamanna. Apakah lil insani bagi manusia ma apa-apa tamanna yang dia kehendaki, dia inginkan. Ini maksudnya iwatu iman, ini disebutnya istifham inkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Artinya Allah sedang memberitahu kepada kita, amlil insani ma tamanna, bahwa manusia itu banyak keinginan. Nah, ayat ini sedang menjelaskan kepada kita, apakah manusia akan selalu mendapatkan apa yang selalu mereka inginkan? Apakah setiap yang diinginkan manusia itu akan didapatkannya? Nah, jika kita ada yang bertanya tentang ini, Allah yang jawab. Ayat 25, falillah, maka milik Allah lah. Falillah, maka milik Allah lah. Al-akhiratu akhirat, wal ula, dan kehidupan yang sebelumnya, dunia. Ini coba diperhatikan baik-baik. Kok ini nggak ada kaitannya dengan tema? Ada, nanti ke bawahnya sama banget gitu dengan apa yang kita bahas pada siang ini.
Apakah setiap manusia itu akan mendapatkan apa yang mereka inginkan? Jawaban Allah, milik Allah lah akhirat dan milik Allah lah dunia. Sampai kalimat ini waktu iman bahwa ini Allah menjelaskan apapun keinginan kita dunia akhirat, keputusannya milik Allah. Ya. Jadi apapun keinginan kita dunia akhirat, keputusannya milik Allah. Termasuk syafaat pun milik Allah. Teman-teman sering banget ya dengar syafaat, jamaah sering dengar banget, banyak lah, sering banget dengar syafaat. Syafaat itu langsung diterjemahkan dengan kalimat yang sangat mudah, pertolongan. Yang saya tahu, syafaat itu dari asyaf'u. Asyaf'u itu adalah lawan kata dari al-witru. Kalau syaf'u itu genap, kalau witru itu ganjil. Maka syafaat itu sebenarnya menggenapkan. Perhatikan, kalau kalimatnya dari kita pahami tidak langsung jadi tiba-tiba penolong, tapi menggenapkan. Tahu jika menggenapkan apa maksudnya? Faham ya, jika menggenapkan itu tahu maksudnya ya? Bahwa kita punya kekurangan yang belum lengkap, maka syafaat itu adalah pelengkapnya. Paham ya? Jadi tidak begini maksudnya, asal dia masuk Islam kemudian dia dapat syafaat gitu dari Rasulullah SAW sehingga selamat tidak masuk neraka. Enggak begitu. Apalagi jika kemudian orang-orang tiba-tiba mengatakan, entah siapa itu, bukan nabi dia, ustadz mungkin, ulama mungkin, tapi dia berjanji akan memberikan syafaat. Kalau melihat ayat ini wajib untuk tidak percaya gitu. Kita lihat kalimat bawahnya, ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Nah ini, silakan nanti kita kaji bareng-bareng lagi. Paling bagus kajiannya itu habis subuh. Kalau siang begini kan enaknya pengajian. Ini gimana ini? Ya Allah, ini yang hadir saja enaknya tidur, bagaimana? Ini antum sudah hadir pengajian masih enak tidur juga? Ini kan udah jelas pilihannya nggak tidur kan? Berarti pilihannya enak pengajian gitu. Ini masih salah jawab juga. Ini sudah berkali-kali ditanyakan jawabannya salah juga. Yang hadir pengajian pasti enaknya pengajian gitu. Kecuali yang tadi gitu ya, sebelumnya tidur dulu. Nah ini kata Allah, wakam dan berapa banyak min malak, dari malaikat-malaikat, banyak malaikat itu. Bahkan Bapak Ibu Masya Allah kalau mau menggambarkan malaikat ya, Allah mengutus malaikat 1000 malaikat untuk melawan musuh-musuh Islam waktu itu perang Badar. 1000 bu. Padahal cukup saja Allah utus satu malaikat bernama Jibril, selesai itu masalah. Dan waktu itu Nabi menggambarkan pertolongan sudah datang, berbahagialah kalian karena Jibril datang menggunakan jubah putih, kuda putih. Wah luar biasa, sayapnya itu, oh udah Pak, cukup oleh sayapnya saja habis itu musuh Islam. Tapi kenapa kemudian Allah menyebutkan 1000 malaikat Allah utus? Biar manusia saat itu tidak sombong bahwa ternyata apapun keluh kesah mereka tetap saja ujungnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini kita lihat. Dan berapa banyakkah malaikat fis samawati, di langit, la tugni syafa'atuhum, tidak berguna syafaat mereka. Ya, kita nggak bisa mendapatkan syafaat dari malaikat, begitu. Malaikat sehebat apapun tidak bisa memberikan syafaat. Ini orang bukan siapa-siapa, tapi menjaminkan syafaat. Kalau begitu saya pun bisa. Ibu percaya sama saya. Nanti ibu saya berikan syafaat di akhirat. Asal bayar 4 juta tiap bulan. Udah segini aja jemaah aja, nggak usah banyak-banyak, segini aja. 4 juta kan lumayan Pak Asep ini. Berapa orang ini 4 juta 1 bulan sudah? Nggak bisa. Ini malaikat tidak bisa berguna syafaatnya sama sekali. Kecuali lihat ke bawahnya, syai'an sedikit pun, illa melainkan mimba di ayat dan Allah, kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Artinya kalau begitu syafaat milik siapa? Milik Allah. Maka percayalah tentang syafaat yang disampaikan oleh Allah, begitu. Lima yasha'u wa yardau, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah.
Maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, pada siang ini kita akan melihat satu dari yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai syafaat. Sebenarnya Rasulullah sendiri menjadi syafaat, dan itu disampaikan oleh Rasulullah, begitupun disampaikan oleh Allah. Maka ihwatul iman, disampaikan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Lihat ujungnya, dari saat Allah menyebutkan sungguh jelas, ya, di Al-Ahzab 21 ini sungguh jelas ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, tauladan yang baik. Kalau Bapak Ibu mencari contoh yang baik, tidak akan pernah ditemukan kecuali hanya pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mempelajari sirah nabawiyah adalah menjadi bagian penting. Besok insya Allah bersama guru kita akan masuk sirah, mungkin salah satunya berkaitan dengan sirah nabawiyah. Karena penting sebenarnya mengajarkan sirah nabawiyah itu dari awal kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita lebih familiar dengan nabinya daripada dengan tontonannya, kartun-kartun. Maka Allah sampaikan di situ, sungguh benar ada di diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Tapi lihat Bu, Pak, ini menjadi panduannya nih, liman kana yarjullah. Ini bagi orang yang dia berkehendak berjumpa dengan Allah wal yaumal akhir, dan dia juga yakin akan berjumpa dengan hari akhir. Dia yakin akan mati, dia yakin akan berjumpa dengan Allah, begitu.